Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahfud Herwidianto dengan NIM 2023 TK10. Di sini saya akan mengerjakan UAS menggunakan aplikasi VS Code. Langsung saja. Pertama kita search dulu di Google VS Code. Nah, kita download bagi teman-teman yang belum punya ya ini. Kita klik download, terus Windows. Kita pilih Windows, habis itu kita klik download. Nah, karena saya sudah download, saya akan pause dan hapus. Langsung aja ke aplikasi VS Code-nya. Nah, kita buat filenya terlebih dahulu. Kita klik new file. Saya akan buat filenya kayak biar enak. UAS aja deh, kita uas.py. Karena berhubung kita menggunakan Python, jadi harus .py. Saya akan simpan di yes. Oke. Langsung yang pertama kita ketik import terus nampi. Nah, nampi ini tuh fungsinya tuh untuk digunakan untuk membuat array. Itu tuh fungsi dari nampi. Terus pandas. Nah, pandas ini tuh untuk mengolah, menganalisis, dan memanipulasi data. Dan library, kita lanjut ke nomor 1. Langsung saja, ada di sebelah kanan. Tulis NP. NP ini tuh singkatan dari nampi. Terus areng. Nah, kita tulis areng 100. Nah, areng itu tuh untuk fungsinya tuh digunakan untuk membuat array mulai dari 100 sampai 200 dengan selisih 10 sesuai soalnya. Dan selisih 10. Terus kemudian kita pilih ishab dalam kurung 5,2. Nah, fungsi reshape itu digunakan untuk mengatur ulang bentuk array tanpa mengubah isinya. Langsung terus print. Nah, untuk print ini itu untuk menampilkan hasil dari codingannya. Ya, saya klik. Yuk kita run. Kita pilih run Python file. Tunggu. Nah, udah muncul yang dilihat di bawahnya itu. Langsung kita ke nomor 2-nya. Nomor 2 ketik sesuai soalnya ya, sesuai dari perintah soalnya. Array 1. Kita tulis array 1 sama dengan np array.
kita sesuaikan arraynya dengan soal yang ada di pojok kanan atas ya. Terus kita lanjut ke array itu sesuai soalnya. Yuk, selanjutnya kita tulis tambah sama dengan array 1 plus itu. Terus kita tulis print sel jumlah ini tuh untuk memanggil fungsi hasil dari tambah yang ada di atasnya tuh. Terus selanjutnya akar sama dengan nah ini tuh untuk memanggil hasil array setelah dikuadratkan semua elemennya. Langsung aja kita run Python file dan hasilnya ada di bawah sesuai dengan instruksi soal. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deva Putra Tristan dari kelas TI5A1 dengan NIM 2023 TI 010. Oke, pertama-tama kita akan membuat file Python baru. Oh, ini ada Python. Oke. Langsung bisa save saja. Save sama aja sih. Soal 3. Sempat. Pertama-tama kita importkan NumPy dulu. Dengan ketik import NumPy as NP. Jadi ketika kita mau memakai NumPy, kita tinggal mengetikkan NP karena kita sudah mendeklarasikan NumPy sebagai NP. Yang kedua, kita akan membuat data awal dengan nama variabel data sama dengan numpy.array. Buka kurung siku, kurung siku lagi. Untuk data pertama kita ada 10, 20, 30. Untuk data kedua kita ada 40,
50, 60. Untuk data ketiga kita ada 70, 80, 90. Setelah itu kita akan memanggil data tersebut dengan perintah print kurung /n itu untuk memberi. Oh, salah. Kita di sini memberi petik dulu, petik 2 /n. Setelah itu jemput data asal. Untuk kita di sini akan memanggil data. Oke, kita coba run dulu. Oke, jadi ya, datanya muncul. Di situ proses lain biar agak lebar. Selanjutnya kita akan menghapus data tengah. Data tengah itu yang data tengah itu yang ini 20, 50, 80. Untuk data tengah kita membuat variabel baru ya, data underscore hapus sama dengan kita menggunakan perintah delete delete nanti tetap kurung data itu dari data yang dihapus, data ini koma 1 koma eksis 1 sama dengan 1. Oke. Untuk 1 ini kita akan menghapus kolom 2 karena di kolom 1 itu digambarkan atau dinamakan itu mulai dari 0. Jadi kita ambil 1 karena ini menghapus data kedua. Kalau 0 itu nanti data ke 1 karena di array awalnya itu 0 bukan 1. Terus kita coba print ulang. Print kepala cek array secara kolom 2 dihapus. Ini kita perintah lagi data underscore hapus. Kita coba. Oke, data kedua hilang ya. Untuk data kedua hilang, jadi udah works hasil. Setelah itu kita akan menambahkan data ke dalam kolom kedua yang kita hapus tadi. Untuk pertama-tama kita buat data baru. Kita pakai nama variabel kolom baru kali ya. Kolom baru. Aduh, nggak bisa spasi dong. Underscore kolom baru. Nanti total. Sebelum untuk menambahkan kolom baru ini ke dalam data yang sudah dihapus tadi, kita masukkan variabel untuk memproses logika tersebut ya. Kita masukkan variabel hasil aja, hasil. Nah, untuk hasil nanti np dot kita memakai perintah insert
insert kurung data underscore hapus. Data hapus, data yang ini kan tadi udah hilang itu ya, yang kolom 2-nya. Koma, kita masukkan nomor kolom itu ya mulai dari 0, 1. Kalau 0 itu ya kolom 1, 1 itu kolom 2. Kita masukkan nama kolomnya, karena nama kolom tadi kemudian kolom 2, kita masukkan nomor 1. Setelah itu masukkan kolom yang mau ditambahkan, dimana kita masukkan kolom baru, kolom underscore koma. Untuk mengeksekusi kita pakai backslash sama dengan 1. Pasti dulu. Nanti aja biar saya tanda. Setelah itu kita print. Setelah itu save, kita save dan berhasil. Untuk selanjutnya, nah ini kan masuk datanya ke tengah-tengah di antara 1 dan 30, 40 dan 60, 70 dan 90. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salahnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Titama, NIM saya 2023 TIP 04. Lanjut ke nomor 4, yaitu kita disuruh membuat aplikasi untuk menyimpan nilai mata kuliah berjumlah 5 dengan memanfaatkan Pandas. Nah, nanti apabila dijalankan akan muncul seperti di bawah ini. Nah, langsung saja kita coding. Yang pertama yaitu kita importkan dulu library Pandas untuk memanipulasi data dan membuat list kosong untuk menyimpan data mata kuliah. Kita importkan Pandas. Setelah itu kita buat list kosong. Selanjutnya kita buat logika perulangan for. Perulangan ini digunakan supaya input dilakukan sebanyak 5 kali. Lanjut, kita buat untuk form inputannya. Itu SKS belajar put. Itu nilai fungsi input ini digunakan untuk menerima inputan dari user. Nah, lanjut kita buat logika supaya form inputannya ditambahkan ke dalam data matkul. Nah, fungsi apan ini digunakan untuk menambahkan data
ke dalam list data matkul. Lanjut, data inputannya ini nanti diubah menjadi data frame supaya tampil dalam bentuk tabel. Kita panggil data matkul. Terakhir kita tampilkan datanya. Kita print. Kita panggil. Lanjut kita run. Nah, muncul kan? Kalau sudah inputannya sudah sebanyak 5 kali, maka otomatis muncul data frame-nya. Nah, mungkin sekian penjelasan soal nomor 4. Lanjut ke soal yang terakhir, yaitu mencari data bebas dari data Kaggle, kemudian rubah dari Excel ke CSV atau sebaliknya dengan hasil data baru hasil convertnya. Kemudian tampilkan seluruh datanya, tampilkan 15 data awal dan tampilkan 20 data akhir. Nah, lanjut, langsung saja kita ke codingan. Yang pertama yaitu kalian harus sudah pastikan install Pandas dan install OpenPyXL. Lanjut kita importkan Pandas. Lanjut definisikan dulu file yang mau diinputkan. Di sini saya punya file yaitu harga pangan CSV. Jadi saya inputkan file harga pangan CSV. Lanjut kita buat logika if jika file diinputkan dalam format CSV, maka file akan dikonversi ke Excel, dan jika file yang diinputkan dalam format Excel, maka file akan dikonversi ke CSV. Array CSV ini digunakan untuk membaca file CSV dan menyimpannya ke dalam data frame. Data to Excel ini digunakan untuk mengekspor data dari CSV ke format Excel dan indeks tidak disertakan. Begitu juga nanti sebaliknya.
in Nah, jika file yang diinputkan selain CSV ataupun Excel, maka tidak bisa dikonversi dan muncul pesan Excel print file. Setelah itu kita tampilkan isi file yang sudah dikonversi. Codingan ini untuk menampilkan seluruh data codingan ini digunakan untuk menampilkan 15 data pertama. Codingan ini digunakan untuk menampilkan 20 data terakhir. Kalau sudah, kita coba run. Nah, munculkan datanya. Ini 20 data akhir, 15 data awal. Di atas seluruh datanya. Dan di sini muncul hasil convertnya. Kita coba ganti. Muncul. Di sini juga muncul hasil convert CSV-nya. Nah, begitu saja mungkin penjelasan soal UAS struktur data. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.